Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saya suka dengan gaya Matius ketika menutup kisah tentang pencobaan di padang gurun. Karena ia mengakhiri dengan kalimat yang sangat indah untuk menunjukkan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas segala godaan iblis. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius pasal 4 ayat 11. Frasa lalu iblis meninggalkan dia secara tegas menunjukkan kegagal totalan iblis yang 3 kali berusaha mencobai Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya iblis meninggalkan dia, mungkin dengan menanggung malu kalau masih punya. Sebaliknya, kedatangan malaikat-malaikat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kemenangan yang gilang gemilang sehingga layak mendapat pelayanan surgawi. Sahabat-sahabat Kristus, apabila kita hanya membaca bagian penutup yang disampaikan oleh Matius, maka mungkin kita akan salah mengira bahwa pencobaan dari iblis tersebut hanya sekadar pencobaan biasa yang enteng dan gampang dikalahkan. Padahal sejatinya tidak demikian. Pencobaan dari iblis bukanlah pencobaan biasa karena dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ketidakbiasaan pencobaan iblis itu juga nampak dari kepada siapa pencobaan itu ditujukan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang menjadi manusia. Iblis jelas tahu hal ini, dan itulah sebabnya ia mengawali pencobaannya dengan frasa, "Jika engkau anak Allah," dan kemudian menggoda anak Allah tersebut untuk melakukan mukjizat yang jelas tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Pencobaan pertama dari iblis dicatat oleh Matius dalam Injilnya demikian. "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Matius pasal 4 ayat 3. Sungguh betapa cerdiknya iblis menggoda karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sedang lapar. Nah, orang yang lapar, bahkan sangat lapar, secara fisik pasti cenderung melemah. Dan hal tersebut pasti juga mempengaruhi kondisi non-fisiknya, kondisi psikisnya, kondisi hati dan pikirannya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus Kristus, supaya sebagai anak Allah bersedia melakukan mukjizat dengan menyediakan makanan untuk dirinya sendiri. Ingatlah bahwa pencobaan iblis yang membuat Adam Hawa jatuh ke dalam dosa dengan melanggar firman Allah juga melalui makanan, yaitu godaan untuk memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 2 ayat 17 dan pasal 3 ayat 1-6. Sahabat-sahabat Kristus, kelaparan dan kemiskinan merupakan jalan masuk yang sering dipakai oleh iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya sebelum ia mati, Agur bin Yakib memohon 2 hal kepada Allah demikian. "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9. Adalah menarik menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus melawan pencobaan pertama dari iblis. Ia mengutip firman Allah dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 dan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius pasal 4 ayat 4. Jelas bahwa makanan jasmani memang penting, tetapi makanan rohani jauh lebih penting. Oleh karena itu, jangan karena masalah jasmani kemudian firman Allah dilanggar.
Pencobaan kedua dari iblis dicatat oleh Matius dalam Injilnya demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Sebagai anak tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus jelas memiliki hak-hak istimewa yang menunjukkan kemurahan ilahi. Dan tentu saja Tuhan Yesus Kristus berhak menggunakan hak-hak istimewa tersebut untuk kepentingan dirinya. Tetapi pencobaan kedua dari iblis memanfaatkan godaan, menyalahgunakan hak-hak istimewa tersebut hanya sekadar untuk mencobai Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus tegas berkata, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Matius pasal 4 ayat 7. Adalah menarik menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus melawan pencobaan kedua dari iblis. Ternyata ia kembali mengutip firman Allah yang kali ini diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 16. Sahabat-sahabat Kristus, dalam skala berbeda, godaan untuk menyalahgunakan hak-hak istimewa yang dimiliki terkadang juga mencobai kita. KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah wujud nyata dari penyalahgunaan hak-hak istimewa tersebut. Oleh karena itu, janganlah kita mencobai Allah kita dengan melakukan hal-hal yang berdosa dan melanggar kebenaran firman-Nya. Pencobaan ketiga dari iblis dicatat oleh Matius dalam Injilnya demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Matius pasal 4 ayat 8 dan 9. Godaan untuk memiliki dunia dengan segala kemegahannya mungkin merupakan impian kebanyakan orang di sepanjang masa. Sehingga bahkan ada banyak orang yang tidak segan-segan berdiri melawan Allah dan duduk bersekutu dengan iblis. Mengumpulkan harta dengan cara yang jahat dan tidak halal, dan bahkan mencari pesugihan kepada iblis dengan sujud menyembahnya merupakan wujud nyata dari mengejar impian duniawi tersebut. Sejatinya iblis memang sanggup memberikan semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya yang semu dan fana tersebut. Namun harga yang harus dibayar justru bersifat kekal, karena nanti akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka yang menyala-nyala. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Tuhan Yesus Kristus jelas mengetahui tipu muslihat iblis yang membungkus kebinasaan kekal dengan kenikmatan dunia yang fana. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus dengan sangat tegas mengusir iblis dari hadiratnya dan berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius pasal 4 ayat 10. Adalah menarik menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus melawan pencobaan ketiga dari iblis. Ternyata ia kembali mengutip firman Allah yang kali ini diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 13. Sahabat-sahabat Kristus, menu sarapan hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus berhasil melewati padang gurun pencobaan. Iblis memang berkuasa, namun kuasa iblis takluk di bawah kuasa firman Allah. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengutip firman Allah untuk melawan pencobaan dari iblis, maka seharusnya kita juga memakai firman Allah sebagai senjata untuk melawan pencobaan dari iblis. Bahkan seyogianya kita juga mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6 ayat 11. Amin.